Ada orang bilang Imat Dajjal, saya bilang jangan, nggak boleh begitu. Imat itu ulama, nggak boleh dibilang Dajjal. Imat itu tapi ulama su. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai Bahar bin Smith kembali. Jadi teman-teman, Bahar bin Smith ini diundang ceramah lagi. Ini yang undang siapa ya? Lawang ceramahnya seperti itu isinya. Jadi Bahar bin Smith ini mengatakan di depan jamaahnya, katanya ada orang yang mengatakan Kiai Imad itu Dajjal. Lalu kemudian Bahar bin Smith ini, jangan, Kiai Imad itu adalah ulama, bukan Dajjal. Nah, kemudian disambung lagi, Kiai Imad itu ulama su, katanya seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi pada intinya Bahar bin Smith ini marah ketika nasabnya ini dibongkar oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Bahwasanya nasab Ba'lawi ini terputus, apalagi bersambung ya teman-teman. Lawang nasabnya itu terputus dari Rasulullah SAW. Nah, Bahar bin Smith ini adalah golongan Ba'lawi teman-teman. Nah, kan ada nih sebagian kaum muslimin yang belum tahu, oh ternyata Bahar bin Smith ini Ba'lawi. Iya, Bahar bin Smith ini adalah dari keluarga Ba'lawi, seperti Bapak Rizik Syihab, Bahar bin Smith, Hanif Al-Attas. Mereka itu adalah Ba'lawi. Namun kenyataannya teman-teman ya, nasabnya itu hanya mentok kepada Ubaidillah. Nah, di sini Bahar bin Smith ini memprovokasi umat dan menghina Kiai Imaduddin Al-Bantani, merendahkan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nah, seperti itu ya. Jadi Kiai Imad ini disebut adalah ulama su. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Ada orang bilang Imat Dajjal, saya bilang jangan, nggak boleh begitu. Imat itu ulama, nggak boleh dibilang Dajjal. Imat itu tapi ulama su, saya bilang. Sedangkan ulama su itu lebih Nabi takutkan daripada Dajjal, berarti lebih dari Dajjal. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Bahar bin Smith ini marah kepada Kiai Imaduddin Al-Bantani? Yaitu teman-teman, jawabannya adalah karena Kiai Imaduddin Al-Bantani ini membatalkan nasab Ba'lawi. Begitu juga Bapak Rizik Syihab, Hanif Al-Attas, Bahar bin Smith. Siapa lagi? Banyak ya teman-teman ya yang Ba'lawi itu yang ada di Indonesia ini, marganya Syihab, Al-Attas, Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Muhdor, terus Jindan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi mereka adalah dari keluarga Ba'lawi. Ya marah gitu teman-teman, karena nasabnya itu tidak bersambung pada Rasulullah SAW, yaitu diteliti oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Maka dari itu bisnis pendawiran rungkat, bisnis nasab rungkat, bisnis kuburan rungkat, bisnis apa lagi ya, jualan air katanya air doa rungkat. Nah, di situ mereka para Habib-Habib Alawi ini marah kepada Kiai Imaduddin Al-Bantani. Karena mereka itu tidak lagi bisa dawir, tidak lagi bisa yaitu menipu umat, meminta secara paksa, dan tidak bisa lagi mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena nasabnya itu batal. Ya dulu kan ini teman-teman ya, banyak yang mengaku sebagai cucu Nabi, datang ke Kiai, minta ini minta itu, dan dikasih. Kalau nggak dikasih nanti diancam, nanti ente nggak mendapat syafaat, nanti ente kualat. Nah seperti itu teman-teman. Jadi sekarang ini nggak usah takut kualat-kualatan. Karena apa teman-teman? Karena tidak terbukti bahwasanya Bahar bin Smith ini zuriat Nabi. Tidak terbukti teman-teman. Berdasarkan apa? Berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA. Jadi banyak dari Habib Alawi ini sudah melakukan tes DNA. Tapi hasilnya holokrupnya G teman-teman. Kalau Rasulullah J1. Jadi orang Arab bukan, apalagi mengaku cucu Nabi. Nah seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, kita langsung mari kita simak yaitu video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi kami masyarakat awam pada umumnya bisa menyikapi, dan saya pun bisa menyampaikan tentang hal ini kepada halayak. Karena bagi orang awam itu tidak paham dengan yang namanya kitab ini, kitab itu, dan sebagainya. Dan pemahaman di masyarakat awam itu bermacam-macam ketika mendengar sesuatu yang itu memang tidak tercover dengan nalar yang melalui kitab-kitab Pak Yai. Itu yang pertama. Yang kedua, seumpama Pak Yai, saya ini punya teman seorang Habib,
Nah, karena kami sudah tahu, saya sudah tahu bahwa keluarga Habaib ini putus dari keturunan Nabi. Terus saya umpama panggilan saya memanggil teman saya ini saya ganti Pak Yai. Enggak Habib lagi saya manggilnya. Umpamanya Sukro atau Syakro, mau kemana? Enggak Bib lagi. Nah, saya ini menanggung, kalau kita lihat di YouTube dan sebagainya Pak ya, di media-media sosial. Nah, apakah saya ini menanggung dosa karena dikira mereka saya tidak menghargai Habib, padahal sudah putus. Nah itu. Nah, panggilan ini harus seperti apa Pak? Mungkin pertanyaan ini lucu ya Pak ya, sederhana. Tapi mungkin ada implementasinya terhadap halayak rame. Ya Pak ya. Nah, gitu aja Pak Yai. Ada kurang lebih ya, semuanya saja. Mohon maaf. Saya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan pertama, jika ada yang mengatakan Syekh Nawawi saja mengiktiraf nasab Ba'alwi, kok Yai Ibaduddin Usman membatalkan? Apakah benar beliau mengiktiraf ini sama dengan mengisbat? Pertanyaan kedua dari Gus Ahmad Mubarak, tengahnya tadi saya lupa nulisnya. Apa metodologi Yai Imad dalam menetapkan bahwasanya nasab Ba'alwi mardud? Kemudian yang ketiga, apakah semua Habib se-Indonesia ini benar terputus bukan zuriat Nabi? Dan kalau memang bukan, apa harus ganti panggilan? Begitu. Monggo silakan. Terima kasih. Pertama dari Kang Imam Faqih ya, Imam Arba'in. Di dalam Sulamut Taufik, Syekh Nawawi panggil Sayyid ya. Ya, kalimat itu ada sebuah kalimat yang isbat, ada kalimat yang tidak isbat. Al kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laisat isbatan li annal isbat yahtaju ila dalilin wa illa fa husnudzan. Jadi sebuah kalimat itu baik ngomong Sayyid, Syarif, Habib itu, di dalam sebuah kitab itu tidak menunjukkan sebuah isbat kalau tidak ditujukan sebagai isbat. Wal isbat yahtaju ila dalil. Isbat itu membutuhkan dalil. Wa illa fa husnudzan. Kalau tidak, itu namanya husnudzan. Wa Syekh Nawawi fi jami'i kutubihi allati qara'naha la ya'ti bi dalilil isbati bil marrah. La ya'ti Syekh Nawawi fi jami'i kutubihi bi dalaila wa barahina haula isbati Ba'lawi. La yakunu dalilun wahidun. Tidak ada satu dalil pun Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani dalam masalah mengisbat Ba'lawi ini, tidak ada dalilnya. Cuma itu masuknya mimbabi husnidzan. Wal qa'idatu taqulu bi anna dhannal bayyina khata'uh la ibrata. Kalau sebuah dhon itu sudah jelas salahnya, itu tidak dihitung. Walau kharaja min waliyin. Walau kharaja min waliyin. Makanya di dalam Islam itu agama dalil. Nahnu ashabud dalili haitsuma yakunu dalilun wahidun qabilna wa illa radadna. Kalau ada dalil kita terima, kalau tidak ada dalil kita tidak terima, siapapun itu. Makanya kasyaf tidak bisa menjadi dalil. Misalnya ada waliullah ngomong, saya bermimpi bertemu Rasulullah SAW mengatakan Ramadan itu besok. Tidak bisa. Tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena itu jalannya husnudzon, bahwa benar dia itu bertemu Rasul. Husnudzon saja. Ya kan? Husnudzon, karena ada dalil hadis, siapa orang yang bermimpi bertemu Nabi, maka dia sama dengan bertemu Nabi. Tidak mungkin Nabi itu ditemukan dalam mimpi, bukan. Itu masuknya dalam ilmunya itu masih husnudzon, masih dzon. Maka ketika Syekh Nawawi mengatakan As-Sayyid, itu belum tentu mengisbat. Lihat di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab.
kitab nasab. Lihat di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Kalimat sayyid dan syarif tidak menunjukkan apapun dalam pengisbatan kecuali dia menunjukkan qarinah dan dalil yang ada. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan mengenai Habib Ba'alawi ini bukan zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh ya Nawawi Al-Bantani ini juga tidak mengisbat nasab Ba'alawi, hanya husnudzon. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi nasab Ba'alawi ini itu terputus dari Rasulullah SAW seperti yang dijelaskan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nah, maka dari itu seperti Bahar bin Smith ini marah karena nasabnya ini dibatalkan. Dan gimana teman-teman ya, orang Arab bukan tapi ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Ketika dites DNA, holokromnya itu bukan Arab teman-teman, malah India Kaukasus. Nah, seperti itu teman-teman. Ataupun disebut Yahudi Ashkenazi gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman kesimpulannya, kita sebagai kaum muslimin ya jangan mudah tertipu dengan ucapan-ucapan mereka ini. Yang dimana mereka ini selalu mengatakan cintailah habaib. Habaib itu adalah keturunan Nabi SAW. Kalian harus memuliakannya, kalian harus menghormati. Jadi apa yang kalian ada kasih ke Habib, untuk guru, untuk Habib, untuk cucu Nabi. Nah, maka nggak heran teman-teman, mereka itu akan memanfaatkan yang dimana mereka ini mengaku sebagai cucu Nabi, yang dimanfaatkan adalah orang-orang yang sudah terdoktrin, yang sudah menjadi mukibin, yang sudah menjadi jamaahnya. Selalunya seperti itu teman-teman. Dimintai uang, dipala. Ente mau ngasih berapa? Ini untuk maulid Nabi, untuk Nabi. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau saya lihat kehidupan para Habib Alawi yang ada di Indonesia ini, hanya modal gamis, pakai ini udeng-udeng kepala, lalu kemudian ceramah. Ketika berceramah yang diajarkan dongeng-dongeng khurafat. Datuk saya ini adalah waliullah, wali kutub, yang dimana bisa memadamkan api neraka. Jadi untuk meyakinkan umat, ngomongnya itu seperti itu teman-teman. Wali kutub, Masya Allah, saudara-saudara. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi orang yang sudah terdoktrin itu melepaskannya itu susah teman-teman. Jadi mereka itu sudah seyakin-yakinnya bahwasanya Habib itu keturunan Nabi dan leluhurnya itu adalah orang-orang atau belum disebut wali-wali Allah. Jadi sudah terdoktrin. Nah, bagaimana cara melepaskannya? Ya, pelan-pelan kita nasihati bahwasanya mereka itu tidak memiliki bukti kalau mereka itu cucu Nabi. Disuruh buktikan marah-marah kan? Kan banyak itu di video-video. Bahar bin Smith marah-marah ke Kiai Imad, tidak bisa membuktikan nasabnya, malah ngajak berantem. Ini kan konyol ya teman-teman ya, mengaku sebagai cucu Nabi karakternya sangat jauh sekali. Nggak ada persisnya lah teman-teman. Dari segi apa persisnya? Ajarannya juga nggak persis, hanya meninggikan leluhurnya. Seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.